semua tetanggum Tuhan, salam sitongdara dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Diana Madorese. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik teman-temanku, tetanggumku semuanya. Dan puji Tuhan, saat ini saya ada di pembangunan ya di gereja kami. Ya, puji Tuhan lah teman-teman ya. Saya tidak bisa mengatakan dengan kata-kata, inilah luar biasanya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, saat ini kita sedang melihat ya keajaiban Tuhan. Saya bilang kan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan Yesus. Teman Tuhan, Anda juga sudah tahu kan bahwa saya adalah seorang murtadin atau orang lahir baru yang berasal dari Madura, dan saat ini dan tepatnya itu ada di perbatasan Indonesia Malaysia, teman-teman tetanku ya. Dan saat ini saya dalam proses pembangunan pastori gereja ya teman-teman ya. Doa dan dukungan selalu untuk setiap pembangunan pastori gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok ya. Dimanapun Tuhan mengirimkan kita semua ya untuk melayani Dia, muliakanlah Tuhan, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dan kita menjadi berkat. Amin. Ini secara mandiri, tidak pernah pakai proposal ya. Kalaupun teman-teman rekanku semuanya melihat ada nomor rekening, itu semua ya tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur mengemis, tidak ada unsur minta-minta. Saya kinan percaya anak Tuhan yang diberkati tanpa diminta ya, dia pasti ada ya, dia pasti ada. Karena memang bukannya saya sombong, saya ingin menguji iman ya. Saya sebagai seorang murtadin dari Madura, saya menguji iman saya. Apakah saya masih dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dan segala-galanya. Amin. Dan di belakang saya ada jemaat Tuhan ya. Beliau ini adalah orang Dayak Iban. Nah, tetanku, di depan ini kita Bapak ini sedang mengeruk tanah untuk menimbun ya, tempat di sini. Dan di belakang dan ini sementara ini masih belum dikerjakan ya. Kita masih belum mengerjakan terlebih dahulu teman-teman rekanku semuanya. Tapi kita bergeser ke sini karena puji Tuhan, kemurahan Tuhan ya. Saya bilang karena kemurahan Tuhan, bukan yang namanya kehebatan saya nggak ada hebatnya tanpa Tuhan Yesus. Kita semua tidak ada hebat-hebatnya tanpa Tuhan Yesus, amin ya. Dan ini semuanya secara mandiri teman-teman ya, amin, secara mandiri ya. Bagi Anda yang ingin memberkati, silakan lihat ada nomor WA di atas ya. Saat ini kalau Anda ingin memberkati, silakan lihat nomor WA di atas ini teman-teman. Dan kita lihat yuk, puji Tuhan, pelayanan di sini secara mandiri dan banyak juga udah anak-anak di sini. Makanya karena di sini teman-teman mayoritas para lansia atau orang di atas umur 40 masih banyak yang belum tahu membaca ya. Masih banyak orang yang tidak tahu membaca, jadi mengandalkan pendengaran. Nah, karena itu saya berinisiatif bahwa untuk memisahkan antara orang dewasa ya, yang sudah dewasa dan juga anak-anak. Karena iman itu kan berasal dari pendengaran. Jadi tidak ada alasan orang yang tidak bisa membaca tidak bisa beribadah. Orang yang tidak membaca, dia tidak paham akan firman Tuhan. Kita semua belajar. Amin, kita semua belajar. Dan saat ini teman-teman, saya berniat ingin memisahkan antara anak-anak dengan orang dewasa agar tidak terganggu di saat mendengarkan firman Tuhan, di saat mendengarkan khotbah. Nah, di sini ini saya membangun 4x4 untuk anak-anak sekolah minggu dulu ya, teman-teman ya. Nah, puji Tuhan ya, udah jadi ya guys, teman-teman ya. Ya. Puji Tuhan, tinggal memasang-masang jendela dan pintu. Pintunya sudah jadi, ini kerangkanya udah jadi, dan ini semua atas kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Nah, ini adalah nanti akan dijadikan tempat anak-anak sekolah minggu teman-teman ya. Nah, yuk kita lihat di sebelahnya lagi ya rekanku ya. Jemaat Tuhan dan para tukang juga sedang bekerja ya. Nah, ini akan dijadikan tempat pastori dan tempat persekutuan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah sebagian ya sudah diplester teman ya. Udah diplester, tinggal disekat-sekat aja bagian sini. Tapi bagian sini masih belum, sedikit lagi ya teman ya. Masih besok masih bisa dikejar. Nah, dikejar. Nah, ini lihat sudah diplester semua. Dan saat ini jemaat Tuhan dan para tukang ya, tukang sedang membuat kamar mandi. Nah,
Ini kamar mandi ya guys. Kamar mandi. Ini kamar mandi ya. Dibongkar itu? Bongkar. Bikin baknya di sini nanti. Ke sana ngalir ini. Bak. Kita piteng. Nah. Oh, berarti Karena ini diambil ibu. hah? Isinya kan ibu pakai yang ini. Makanya bikin mesinnya. Oh, gitu. Kalau kemarin di rumah ya di atas mesin ibu. Jadi maunya alirannya di sini nanti. Oh, yang sana kita ya ibu langsung di atasnya. Langsung tanpa hambatan, Pak. Nah, Terus. tinggal ibu. Tadi saya beli mana ya gorengan? Hanya ibu pakai koset duduk kah? Itu aja bu nggak apa-apa. Oh, iya bekas nih. Dah nanti dilepas nggak tahu bisa nggak pakainya lagi. Oh gitu. Kumpulan. Pelan-pelan saja. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ya, bagi Anda Bapak Ibu dan aku semuanya yang mau memberkati ya, mau memberkati untuk pembangunan ini Bapak Ibu, ada di bio ya, ada di bio dan ada deskripsi untuk nomor rekeningnya ya. Septic tanknya ini ternyata ada di bawah kamar mandi, di bawah kamar mandi. Digali ya, sedang menggali emas dan berlian di bawah. Sedang menggali. Hati tanah. Hah? Hati tanah. Dari atas karung. Dari atas karung. Atas karung. Ada emas dan berlian di sini, guys. Katanya. Ini kuning. Ini emas kuning. Masnya aku kuning. Atau ini Mas Joko. Mas Simba. Mas Simba. Ini guys, kita nemukan. Enggak terbiasa. Coba. Oh Mbah, tambah satu lagi kayaknya Mbah. Mbah. Tak kukuk Mbah. Nah, ini ya teman-teman rekanku ya. Anda lihat keajaiban Tuhan ya. Saya bilang ini keajaiban Tuhan Yesus loh. Semuanya ini terbangun tanpa proposal ya. Amin teman-teman ya. Jangan salah paham ya rekanku, apabila nomor rekening bukan kita untuk minta-minta, tetapi apa? Siapa tahu ada anak Tuhan yang memberkati. Siapa tahu anak Tuhan diberikan hati tergerak ini untuk ini bukan rumah saya, ini adalah rumah Tuhan ya. Amin. Apa Mbah? Satu lagi, Bah? Yang itu yang masang yang itu sih mudah karena dekat tangan. Ini yang Mbah, tangganya ndak ada ya Mbah? Nanti terjun aja ya? terbang dia. Terjun aja kau. Nah, nih. Ini yang duluan. Ya, karena teman-teman kemarin ya kita membuang harta karun itu dengan menggali tanah. Kembali ke zaman dahulu ya. Kemarin kan belum ada kamar mandinya ceritanya nih ya. Jadi kita kembali seperti zaman dahulu kala, pakai tanah terus dicangkul teman-teman ya. Jadi tanahnya itu dicangkul. Mana sih lalang ini nyangkut-nyangkut deh.
kayak gitu. Kemarin kasihan lah ya anak menantu saya, cucu saya, dia pelayanan kan di sini, jadi nggak ada kamar mandinya. Mereka di saat membuang sampah dia menggali tanah, teman-teman ya. Kembali ke zaman tempo dulu. Tapi itu udah biasa sih, udah biasa. Karena biasanya kita juga di sungai kan, bertapanya di sungai. Tapi tetap kita bersuka cita ya kan, tetap bersuka cita. Namanya juga di kampung, ya. Wah, nggak jadi ranjau Pak, enak ada aja Pak itu tuh. Nggak ada jadi ranjau, jadi digali ya, biar jadi tanaman itu biar sehat juga. Kita bilang, Ibu, aduh Mbak Uut, ada aja sih Mbak, kita melayani Tuhan Mbak ya. Jadi kita harus berkata yang sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Harus ngomong sejujurnya ya teman-teman ya. Saya nggak malu. Emang nggak percaya ya Pak ya. Kemarin nggak ada septic tank, nggak ada WC. Kenapa Pak? Menggali. Menggali. Nggak percaya. Ya. Jemaat Tuhan aja gini. Ya ampun kasihan lah. Ya. Ibu dan Bapak Gembala kita ini ya kan. Sebenarnya saya malu ngomongnya teman-teman ya. Berhubung ini kesaksian ya. Ini terus terang aja kesaksian. Anda nggak tahu ya. Meskipun saya ketawa begini, di saat saya buang sampah, di saat saya BAB menggali tanah teman-teman. Kan saya menikmati berkat dari Tuhan. Apa? Melayani di kampung gitu. Ya, jadi di saat menggali teman-teman, di saat saya buang sampah BAB pakai kacamata aja biar nggak kelihatan. Jadi ini berat sudah. Tahu nggak sih Bapak Ibu tahu nggak? Ya, model Diana Madurese kayak gini teman-teman. Kalau buang sampah di sini menggali. Kemarin menggali, percaya nggak ada yang percaya, tapi itu kenyataannya ya, memang itu kenyataannya. Berat saudara, berat. Kadang di sini kalau nggak ada WC kita lewatnya ya di sungai ya, kita lewatnya ya di sungai ya. Ini Pak begini bertapa kita gini gitu, kita usir lah ya sampah itu, usir jauh-jauh daripada kita. Ya nikmati aja, namanya juga pelayanan di kampung ya, nikmati aja teman-teman gitu. Nikmati, apa sih yang perlu disombongkan dalam diri kita ini? Nggak boleh sombong kita ya, nggak boleh sombong guys ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya nggak bohong, ini nggak bohong. Ada jemaat itu ya, saya ngomong begini nggak bohong. Tanya sama jemaat saya ngomong begini dia denger. Makanya jemaat itu sedang apa ya, bisa dikatakan, aduh ayo kita bikin WC nya katanya, kita bikin WC dulu. Masa ibu gembala kita ini masa menggali tanah kayak zaman purba gitu. Salam. Jangan kau bilang salut ya, banyak orang yang nggak percaya. Ya, tapi memang begini. Saya enjoy teman-teman. Nggak percaya, masih belum ada yang percaya. Nah nih Pak, sini Pak ada yang nanya. Nggak percaya Pak, kita kemarin nggak ada WC itu Pak, kita menggali tanah. Nah, nggak ada WC kemarin. Nah kalau kita BAB mana Pak? Menggali tanah. Ya udah Pak, makasih. Nggak percaya ya kan, semodel Diana Madurese teman-teman bisa bertapa ya, menggali tanah loh. Lihat ibu emang serem tapi hatinya lembut. Oh Tuhan. Saya enjoy Pak ya teman-teman ya, saya enjoy. Saya tidak pernah yang namanya menuntut dengan Tuhan ya.
Saya nggak pernah menuntut dengan Tuhan. Duh, melankolis jadinya ini ya. Ya, saya tidak pernah menuntut Tuhan, aku pengen begini, aku pengen begitu. Enggak. Tapi dia bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur gitu. Ya. Kalau saya nggak diproses, saya sombong. Ya, kalau saya nggak diproses sama Tuhan, saya sombong, teman-teman. Ya. Inilah indahnya diproses sama Tuhan. Jadi Tuhan itu mematahkan kesombongan saya itu dan diberikan hati saya yang lembut, meskipun saya kalau ngomong itu keras dan kasar ya. Saya bersyukur. Salam Pak David. Jadi dari kemarin-kemarin saya nggak pernah yang namanya mengeluh gitu kan. Saya nggak pernah mengeluh. Saya nggak pernah. Saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih karena saya dulu yang sombong, bagaimana sekarang udah nggak nerima ya. Makanya kalau saya pelayanan ke kampung, pelosok-pelosok gitu yang undang saya gitu, orang suka gitu. Karena kenapa? Saya nggak pernah banyak nuntut harus saya makan ini makan itu, enggak ya. Amin. Apa yang mau kita sombongkan, teman-teman? Tuhan sudah bawa saya di kampung begini gitu kan. Apa yang kita sombongkan? Nggak ada yang perlu kita sombongkan ya. Di depan itu udah begini, sawah, perkebunan sawit ya, punyanya perusahaan di tengah-tengah. Justru saya merasa terpanggil karena ya di sini ini ternyata sangat minim sekali untuk orang yang mau melayani ke kampung ini gitu. Dulu pernah ada yang melayani di kampung ini, tapi nggak kuat dan ditinggalkan begitu aja, kayak gitu ya, ditinggalkan begitu aja. Sehingga orang kampung di sini ini dulu pernah udah patah hati, nggak mau menerima pendeta yang baru atau penginjil yang baru, yang pelayanan yang baru masuk sini. Mereka nggak mau, teman-teman ya, karena kebanyakan orang itu setelah pelayanan dinilai tidak ada uangnya, tidak bisa berkembang, jemaatnya begitu bugono terus ya, sehingga ditinggalkan. Banyak, betul nggak teman-teman yang ada di kampung? Banyak orang yang gampang membuka pelayanan ya, tetapi mereka meninggalkan karena nggak dapat duit di situ ya. Mereka ngerasa bahwa di sini aku nggak bisa mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Melayani itu bukan mencari kerja ya, enggak. Melayani itu apa? Malah kita ya, malah kita yang harus memberi, memberkati, memberikan penguatan ya, kayak begitu teman-teman ya. Makanya Anda dengar jemaat, rumah jemaat aja banyak yang nggak punya WC, teman-teman ya. Makanya nanti setelah pembangunan ini selesai, saya dan anak saya akan melanjutkan pembangunan lagi di gereja di kampung. Yang pernah nggak sih lihat anak saya kemarin, Fitinya beberapa hari yang lalu, dia melewati sungai ya, sungai yang selalu banjir. Nah, nanti kita akan menggeser pembangunan gereja lagi di kampung itu, teman-teman ya. Di situ masih belum terjamah, tidak ada yang namanya penginjil ataupun pendeta yang membangun gereja di sana ya. Nanti habis pembangunan di sini, saya akan bergeser ke tempat pembangunan gerejanya yang dilayani oleh anak saya. Nah, kalau ini gereja yang dibangun dan pelayanannya oleh saya. Anak saya kan juga murtadin juga ya, teman-teman ya. Anak saya menjadi orang Kristen itu, Bang, sana kesini kah? Itu kayaknya besinya. Di sini ini masih banyak kampung yang tidak ada gerejanya. Itulah kenapa orang dengan gampangnya semudah itu meninggalkan Tuhan.
kita jangan menyalahkan jemaat ataupun orang yang memang dia tidak tahu dan tidak kuat imannya ya teman-teman ya. Tapi kalau Anda sudah jadi berjemaat, apalagi sudah jadi penginjil, apalagi sudah jadi pendeta, jadi gembala, lalu meninggalkan Tuhan Yesus atau menjual Tuhan Yesus, itu Anda perlu dicek, Anda waras kagak gitu. Kalau hanya jemaat yang memang tidak pernah bergereja ya, atau di kampung itu tidak ada gerejanya ya, jadi kita jangan jangan mengatakan ih dia itu meninggalkan Tuhan, dia menjual Tuhan. Gerejanya juga nggak ada di situ ya, gereja nggak ada, yang pelayanan di situ nggak ada ya. Terus jangan mudah mengejas orang. Tapi kalau sudah ada gereja, kita sudah berjemaat, apalagi kita melayani terus kita meninggalkan Tuhan, pikir ya, jangan gila. Kata-kata saya apa? Jangan gila Ferguson ya. Masa ya bang, kau melihat aku? Yang ngangkat siapa? Pak mau tahu di mana semennya guys? Oh di teras katanya bang. Iya. Kayak gitu teman-teman ya.